sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Tasya Lestari, NPM 1950207 dari jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pasundan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Strategi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu visi dan misi. Visi adalah suatu tujuan jangka panjang dari suatu organisasi yang akan dicapai melalui misi. Nah, sedangkan misi itu adalah suatu langkah yang harus diambil untuk mencapai suatu misi yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya ada tujuan dari perumusan dan penetapan visi. Yang pertama, mencerminkan apa yang ingin dituju dari suatu organisasi. Yang kedua, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas. Yang ketiga, menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan. Yang keempat, visi berorientasi kepada masa depan untuk jangka waktu yang panjang. Yang kelima, menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi. Nah, selanjutnya, apa sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan visi itu? Yang pertama, visi harus dapat memberikan panduan atau arahan dan motivasi. Yang kedua, visi harus disebarkan di kalangan anggota organisasi. Dan yang ketiga, visi harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi yang penting. Selanjutnya, bagaimana kriteria visi itu? Yang pertama, visi berorientasi ke masa depan untuk jangka waktu yang panjang. Yang kedua, menunjukkan keyakinan masa depan yang jauh lebih baik sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. Yang ketiga, visi organisasi harus mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita yang ingin dicapai. Yang keempat, visi harus mencerminkan dorongan yang kuat akan tumbuhnya inspirasi, semangat, komitmen bagi stakeholder atau anggota organisasi. Yang kelima, mampu menjadi dasar dan mendorong terjadinya perubahan dan mengembangkan ke arah yang lebih baik. Yang keenam, menjadi dasar perumusan misi dan tujuan organisasi. Dan yang ketujuh, dalam merumuskan visi harus disertai indikator pencapaian visi. Lalu, apa sih fungsi dari misi itu? Yang pertama, untuk berkomunikasi arah dan tujuan perusahaan. Yang kedua, untuk melayani sebagai mekanisme kontrol untuk menjaga perusahaan agar tetap di jalur. Yang ketiga, untuk membantu dalam membuat berbagai keputusan sehari-hari. Dan yang keempat, untuk menginspirasi dan memotivasi karyawan. Lalu, apa saja unsur-unsur pokok dari sebuah misi? Yang pertama, kiat usaha untuk mewujudkan visi. Yang kedua, nilai-nilai dasar organisasi yang dinyatakan dalam misi organisasi. Yang ketiga, segmen pasar dan pelanggan. Yang keempat, pernyataan tentang produk atau jasa yang dimasuki atau yang dijualnya. Yang kelima, keyakinan yang kuat, asumsi-asumsi, dan budaya kerja dengan orientasi yang mutu. Yang keenam, pernyataan strategis jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya, bagaimana cara merumuskan misi? Yang pertama, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, menyelaraskan kegiatan proses utama dengan sumber daya yang ada untuk memungkinkan perusahaan melaksanakan kegiatan yang lebih baik dan dengan seefisien mungkin. Yang ketiga, menentukan lingkungan yang sangat berguna untuk menentukan apakah misi organisasi perusahaan tidak bertentangan secara internal dan eksternal. Dan yang keempat yaitu fungsi misi. Lalu, selanjutnya ada beberapa pertimbangan dalam menyusun visi dan misi, yaitu yang pertama faktor sejarah, yang kedua preferensi masa kini, yang ketiga lingkungan pasar, yang keempat sumber daya, dan yang kelima kompetensi yang membedakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari yayasan yang saya buat, yaitu Yayasan Tasya Lestari, berikut dengan analisis visi dan misinya. Jadi, visi dari yayasan saya yaitu membentuk karakter siswa yang sukses dan kreatif. Pertimbangan yang telah saya lakukan adalah karakter siswa, lingkungan, dan keaktifan siswa dengan visi. Tujuan visi yang saya buat mencerminkan apa yang akan dicapai oleh suatu organisasi dan berharap bisa menciptakan siswa-siswi yang sukses dan kreatif. Lalu, isi visinya, visi yang saya buat dapat menciptakan siswa-siswi yang kreatif dan menciptakan masa depan yang sukses. Nah, selanjutnya ada rumus ideal visi. Kalimat yang saya buat sudah cukup sederhana dan bisa dimengerti oleh semua orang. Dengan kata kreatif dan sukses sudah dapat menggambarkan dari visi sekolah saya. Selanjutnya ada kriteria dari visi. Kriteria dari visi yang saya buat sudah mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita yang ingin dicapai. Selanjutnya ada misi dari yayasan yang telah saya buat.
Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan prestasi siswa sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitas. Yang keempat, mengembangkan diri sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, meningkatkan, memelihara, melengkapi sarana dan prasarana pendidikan sebagai wujud meningkatnya layanan pendidikan. Yang keenam, mengembangkan dan memacu personal sehingga memperoleh SDM yang berkualitas. Yang ketujuh, mendorong dan membantu anak didik meraih prestasi sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Yang kedelapan, menanamkan disiplin semua siswa dan guru. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, analisis dari misi tersebut yaitu, dari kesembilan misi tersebut, itu merupakan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencapai misi yang telah dibuat yayasan saya yang akan saya dirikan, yaitu untuk membentuk karakter siswa yang sukses dan kreatif. Lalu, fungsi dari misi di atas yaitu sebagai acuan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh yayasan saya. Dan perumusan misi dari yayasan saya sudah dirumuskan dengan berbagai pertimbangan dengan menyelaraskan kegiatan proses utama dengan sumber daya yang ada untuk memungkinkan sekolah melaksanakan kegiatannya lebih baik dan dengan seefisien mungkin. Jadi, secara keseluruhan, visi dan misi yang telah saya buat untuk yayasan saya sudah memenuhi persyaratan dari teori-teori yang telah saya jelaskan di awal video tadi. Nah, jadi itu teman-teman, penjelasan dari teori visi dan misi yang telah saya buat dan saya analisis. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah dalam penyampaian materi tersebut. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.